Universitas Muslim Indonesia berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo, nomor 5, Kota Makassar. UMI adalah salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka di kawasan Indonesia Timur dan merupakan salah satunya universitas swasta di Indonesia Timur yang sudah terakreditasi A. Proses pendidikan di UMI memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kalbu. Sebagai pondasi dan pengaruh masa depan, kegiatan akademi di UMI menerapkan standar jaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan insya Allah UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan Islam. Identitas responden. Nama pemilik Haji Andi Nurdin Mando, umur 84 tahun, tingkat pendidikan sekolah dasar, lamanya berusaha tani dalam menjalankan pabrik penggilingan beras ini yakni 12 tahun, dan adapun jumlah penggilingannya yaitu 1 buah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Syamsia, kelas B4 Negeri Bisnis, Stambuk 083 2019 0154, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara mengenai pabrik penggilingan padi yang berlokasi di Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Selanjutnya yaitu untuk penggilingan padinya yaitu tetap dan sumber dan jumlah bahan baku yang digiling. Yang pertama yaitu rendengan padi berjumlah 20 karung, adapun satu karungnya yang berjumlah 50 kg, dan satu karungnya itu biasanya dijual dengan harga Rp200.000, sehingga nilai untuk rendengan padi yaitu Rp4.000.000. Untuk ente gadu yaitu padi sekitar sejumlah 8 karung dengan jumlah Rp200.000 apabila dijual, dan satu karungnya juga berjumlah 50 kg, sehingga total nilainya itu Rp1.600.000, sehingga untuk total keseluruhan berjumlah Rp5.600.000. Selanjutnya yaitu kapasitas dan nilai produksi beras penggilingan. Untuk rendengan yaitu sejumlah 500 kg dengan harga Rp6.000 per Rp6.000 per kilogramnya, sehingga hasil nilai produksinya itu Rp3 juta. Untuk ente gadu sejumlah 150 kg dengan harga Rp5.500 per kilogramnya, sehingga nilai produksinya yaitu Rp825.000, sehingga untuk total keseluruhan untuk nilai produksinya yaitu sejumlah Rp3.825.000. Untuk proses produksinya, yang pertama yaitu berapa hari atau bulan melakukan penggilingan gabah per ente, yaitu sekitar 6 kali. Selanjutnya itu berapa hari melakukan penggilingan gabah dalam sebulan. Beliau menjelaskan bahwa dalam sebulan yaitu memperkirakan bahwa sekitar 3 kali melakukan penggilingan padi dalam sebulannya. Selanjutnya yaitu bagaimana proses produksi padi bagi penggilingan yang beli gabah. Untuk nomor 3 tidak saya jawab karena beliau tidak melakukan pembelian gabah terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu bagian keempat, berapa persen kapasitas produksinya. Untuk kapasitas produksi atau kemampuan alat memproduksi gabah yaitu sekitar 1 ton. Untuk kapasitas produksi terpakainya yaitu 1/2 ton, dan berapa persen kapasitas terpakai yaitu kurang lebih 50%. Untuk selanjutnya itu biaya produksi ente. Untuk rendengan yaitu menggunakan solar sejumlah 5 liter
sejumlah 5 liter. Harga 1 liternya itu Rp7.000, sehingga total nilai per biaya produksinya Rp35.000. Untuk olinya menggunakan juga 5 liter oli, sejumlah 1 liternya seharga Rp32, sehingga total nilai biaya produksinya Rp160.000. Dan untuk tenaga kerja pengeringan tidak menggunakan tenaga kerja, dan untuk operator mesinnya ada 1 orang yang biasanya digaji dengan Rp150.000. Untuk nilai produksinya Rp150.000, sehingga total untuk keseluruhan yaitu Rp345.000. Untuk biaya produksi MT Gadu, beliau menjelaskan bahwa biaya produksinya sama dengan MT Rendengan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah penggilingan ini beroperasi setiap hari? Penggilingan beliau tidak beroperasi setiap hari. Dan selanjutnya itu, berapa banyak gabah yang mampu digiling setiap harinya? Jadi setiap harinya beliau menjelaskan bahwa apabila pada saat panen, beliau biasanya melakukan penggilingan sekitar kurang lebih 30 karung. Namun sebaliknya, apabila pada hari-hari biasanya beliau hanya mampu memproduksi sekitar 10-15 karung saja. Selanjutnya yaitu, apakah Bapak membeli gabah dari petani? Jawabannya adalah tidak. Perkenalkan, nama saya Kongri Fatutiza, stambuk 083-2019-0163, kelas C4 Agribisnis. Dan berikut, di sini saya akan membacakan hasil wawancara kami bersama dengan pemilik pabrik penggilingan beras pada bagian D, yakni kondisi dan karakteristik usaha penggilingan beras. Langsung saja untuk poinnya adalah, untuk usia penggilingan yang dijalankan oleh Bapak ini, itu sudah dijalankan selama 12 tahun. Dan adapun klasifikasi penggilingan padi Bapak ini itu dalam skala besar. Dan adapun kapasitas produksi penggilingan padi Bapak ini yakni berkisar 1,5 ton atau setara dengan 60 karung per 8 jam. Dan adapun persen rendemen produksi beras atau gabah yang digiling yang menjadi beras itu yakni berkisar 100 kg gabah hanya 70 kg yang menjadi beras. Dan selanjutnya adalah, adapun kualitas penggilingan padi Bapak ini sangat baik, dan adapun sistem pembayaran biaya penggilingan gabah ini itu dilakukan secara tunai atau uang. Dan adapun biaya penggilingan berasnya yaitu Rp30.000 per kilogram. Dan adapun sistem pengoperasian penggilingan gabahnya itu, untuk penggilingan padi itu sangat jarang dilakukan, dan biasanya itu dilakukan 1 bulan, dan hanya dilakukan 2-3 kali penggilingan padi. Dan adapun bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha penggilingan itu sama sekali tidak ada. Dan adapun harapan Bapak sebagai pengelola usaha penggilingan padi ini yakni beliau mengharapkan gabah atau padi yang digiling itu harus benar-benar dalam kondisi kering dan tidak ada ampasnya, karena itu berpengaruh terhadap mesin dan juga hasil penggilingannya. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami bersama dengan Bapak pemilik dari pabrik penggilingan beras. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.